Chapter 76 Barter. Apakah yang kau katakan benar? Pria itu bertanya buru-buru. Jika itu benar, maka harga dari batu pengetahuan prasasti milik Lin Yan harus lebih tinggi daripada 1000 batu spiritual. Tentu saja. Lin Yan terkekeh kecil dalam hati lalu melanjutkan. Berapa banyak harga yang ditawarkan oleh asosiasi alkemis? Pria itu membeku karena tahu bahwa Lin Yan tampak mengerti harganya dengan reaksi keterkejutannya. Sial. Kenapa aku menunjukkan ekspresi seperti itu? Ini adalah kesalahan. Semoga pemimpin tidak menghukumku karena ini. Batinnya. Pria itu tampak merenung sejenak lalu menatap Lin Yan lagi. Apakah kau benar-benar ingin menukar batu pengetahuan itu dengan batu spiritual? Tentu saja itu bukan hanya batu spiritual. Apa kau kira aku tidak sadar betapa berharganya batu pengetahuan prasasti seperti itu? Lin Yan tersenyum licik sambil menatap pria itu. Pria parubaya tersebut memasang wajah sedikit kaku karena tidak bisa membalas kata-kata Lin Yan. Tunggulah di sini. Aku akan memanggil pemimpin cabang asosiasi alkemis. Setelah itu pria parubaya tersebut langsung menghilang untuk memanggil pimpinannya. Apakah kamu yakin ingin menukar benda berharga seperti itu demi batu spiritual? Tanya Huan Kai. Ya. Baru spiritual ini jauh lebih berharga daripada batu pengetahuan prasasti. Di kerajaan bintang ini, batu pengetahuan prasasti memang sangat berharga. Tetapi tidak di tempat tertentu. Suatu hari kau akan mengerti mengapa aku mengatakan ini. Balas Lin Yan. Huan Kai sedikit bingung tetapi tidak bertanya lagi. Tidak lama kemudian, seorang pria tua datang bersama dengan pria parubaya sebelumnya. Oh, ternyata itu memang kau. Lin Yan sang tiran. Aku adalah pemimpin cabang asosiasi alkemis di Sekte Naga Langit. Apakah yang kau katakan benar? Bisakah aku melihat batu pengetahuan prasasti itu? Pria tua itu tidak membuang waktu dan langsung ke intinya. Lin Yan mengangguk kecil dan mengeluarkan batu pengetahuan prasasti. Ia pun memberinya kepada pria tua itu. Pemimpin cabang asosiasi alkemis menerima batu lalu memeriksanya dengan cermat. Tidak akan semudah itu untuk membaca semuanya karena sangat banyak garis-garis halus dan tebal yang harus diperhatikan ketika membuat tulisan prasasti. Itulah sebabnya tidak ada kultivator yang ahli dalam tulisan prasasti yang mencoba menghafalnya dalam waktu singkat. Ini memang asli. Pemimpin cabang asosiasi alkemis berkata setelah selesai memeriksanya dengan cermat lalu melanjutkan. Berapa harga yang kau inginkan untuk pertukaran? 1000 batu spiritual serta beberapa sumber daya lainnya untuk meningkatkan kultivasi secepat mungkin. Jika bisa, bahan kultivasi dikhususkan untuk meningkatkan kekuatan tubuh. Pinta Lin Yan. Wajah pemimpin cabang asosiasi alkemis berkerut sedikit. La tidak tahu apa pertukaran yang setara dengan batu pengetahuan prasasti milik Lin Yan. La berpikir sumber daya apa yang cocok untuk diberikan. Satu hal lagi. Asosiasi alkemis tidak pernah memiliki niat merampok satu benda berharga karena asosiasi alkemis merupakan satu kekuatan besar yang diakui oleh banyak kultivator kuat. Mereka tidak akan mencoreng nama baik hanya demi satu benda berharga milik Lin Yan. Apakah kau tidak ingin semua benda pertukaran adalah batu spiritual? Jika ya,
Aku bisa menghubungi pemimpin utama Asosiasi Alkemis untuk mengirim batu roh ke Sekte Naga Langit. Kita bisa melakukan transaksi esok hari. Pemimpin cabang Asosiasi Alkemis berkata demikian setelah berpikir di benaknya. La tentu akan menghitung jumlah keuntungan dan kerugian jika memberi Lin sumber daya lainnya selain batu spiritual. Itu tergantung jumlah batu spiritual yang kalian tawarkan. Balas Lin 4.000 batu spiritual. Pemimpin cabang Asosiasi Alkemis memberi harga secara langsung karena sudah menghitungnya. 5.000 batu spiritual. Terima atau tidak karena aku tidak ingin harga kurang dari itu. Lin menaikkan harga. Anak ini. Batin pemimpin cabang Asosiasi Alkemis karena harga itu membuat Asosiasi Alkemis rugi sedikit dalam pertukaran. Tetapi, menyangkut untung jangka panjang, ceritanya akan berbeda. Sepakat. Apakah kau akan meninggalkan batu pengetahuan prasasti ini di sini atau membawanya? Tanya pemimpin cabang Asosiasi Alkemis. Simpanlah. Aku yakin kalian tidak akan berbuat untuk bercanda dengan hal seperti ini. Juga, aku ingin benda untuk melihat elemen yang ada di akar spiritual. Selain itu, aku ingin membeli beberapa benda lainnya untuk bahan kultivasi, ucap Lin. Pemimpin cabang Asosiasi Alkemis mengangguk kecil. Harga telah ditetapkan. Kau bisa mengambil batu spiritual besok. Dan untuk permintaanmu yang lainnya, dia akan membawamu berkeliling untuk melihat-lihat. Lin hanya mengangguk kecil. La juga sebenarnya ingin mengetes seperti apa sebenarnya Asosiasi Alkemis. Apakah mereka bertanggung jawab atau tidak? Kenapa Lin tidak ragu memberikan batu pengetahuan prasasti sekarang dan pembayaran besok? Itu dikarenakan batu pengetahuan prasasti itu tidak berharga baginya. Dan Lin juga ingin membuat kesan yang baik untuk Asosiasi Alkemis terhadap dirinya dengan menunjukkan kepercayaan. Ini adalah situasi yang mungkin akan membantunya di masa depan. Karena Lin setuju, pemimpin cabang Asosiasi Alkemis pun langsung pergi di tempat itu membawa batu pengetahuan prasasti bersamanya. Tunjukkan benda lainnya kepada kami. Lin berkata sambil menatap pria parubaya yang sedari tadi hanya diam. Pria parubaya tersebut mengangguk kecil dan menuntun Lin dan Huan Kai untuk berkeliling memperkenalkan banyak sumber daya berharga. Tidak sampai setengah jam kemudian, Lin dan Huan Kai keluar dari Asosiasi Alkemis. Dalam waktu itu, Lin menghabiskan semua poin merit miliknya untuk beberapa sumber daya berharga. Ada beberapa benda yang dapat meningkatkan kekuatan tubuh kultivator dalam margin yang lumayan besar. Itu adalah tulang sepi dari beberapa bintang roh tingkat tinggi. Bagian tulang seperti itu bisa diserap energinya atau lebih tepatnya esensi tertentu di dalam tulang yang bisa meningkatkan kekuatan daging, tulang dan juga jaringan otot. Semua benda seperti itu adalah sumber daya yang cocok untuk Lin karena kekuatannya yang dapat menghaluskan energi yang sangat mengamuk sebelum diolah. Kakak, tampaknya hari ini kita akan beristirahat dahulu sebelum pergi ke tujuan misi kita. Sebab, kita harus mengambil batu spiritual besok ke Asosiasi Alkemis, ucap Lin. Baiklah. Itu bukan masalah sama sekali.
Huan Kai mengangguk setuju dan mereka pun kembali ke kediaman mereka. Meskipun Lin Yan mengatakan bahwa mereka beristirahat, ujung-ujungnya mereka berkultivasi juga sampai larut malam. Setelah itu mereka beristirahat setelah makan malam bersama. Keesokan harinya, Lin Yan dan Huan Kai pergi ke asosiasi alkemis pada siang hari menjemput batu spiritual yang dijanjikan. Sesuai dengan perkiraan Lin Yan, meskipun batu spiritual dalam jumlah 5.000 sangat besar, sangat terlihat bahwa asosiasi alkemis sangat mudah mengeluarkannya, tanda bahwa asosiasi alkemis tidak terlalu serakah akan benda berharga seperti itu. Dan karena itu, di masa depan, Lin Yan mungkin akan memikirkan kerja sama dengan asosiasi alkemis karena kemungkinan besar itu akan menguntungkannya. Chapter 77 Lokasi Misi Lembah Naga. Setelah menjemput batu spiritual dari asosiasi alkemis, Lin Yan dan Huan Kai bergerak ke arah gerbang keluar Sekte Naga Langit. Sudah waktunya kita berangkat. Kakak, kemana arah kota Zu berada? Tanya Lin Yan saat melihat ke arah kejauhan. Keduanya saat ini berada di gerbang masuk pelantara dalam Sekte Naga Langit. Huan Kai menunjuk ke tempat tertentu dan Lin Yan mengangguk kecil. Mereka berdua pun langsung bergerak dengan kecepatan biasa karena tahu bahwa waktu untuk mencapai kota Zu lumayan lama. Waktu terus berlalu. Sudah seminggu setelah Lin Yan dan Huan Kai pergi untuk menjalankan misi kelas A. Di pelantara luar, terlihat beberapa murid lainnya untuk pergi mengikuti ujian masuk ke pelantara dalam. Ada beberapa murid yang Lin Yan dan Huan Kai kenal juga di antaranya. Gu Yuena, Gu Yin dan satu lagi murid yang seangkatan dengan Lin Yan yang bernama Li Hao telah mencapai tingkat Xiantian. Tidak akan ada yang menyangka bahwa Gu Yin dengan bakat yang lebih rendah mampu mengejar ketertinggalannya dari kedua jenius mengerikan itu. Kemana tetua yang menjemput kita? Dia sangat lama datang. Gu Yin yang sedang menunggu dengan murid lainnya protes karena merasa terlalu lama tetua untuk datang. Gu Yuena menatap Gu Yin dengan tatapan bau karena ia tentu saja tahu bahwa sepupunya itu sangat ingin bertemu dengan Lin Yan di tempat menjalankan misi. Tetapi, keduanya tidak tahu bahwa Lin Yan telah lulus dan sudah masuk ke dalam pelantara dalam yang akan membuat Gu Yin kecewa karena tidak bisa bertemu dengan Lin Yan. Sudah pasti mereka berdua akan terkejut juga bahwa Lin Yan mampu menyelesaikan misi dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dan ketika mereka masuk ke pelantara dalam, mereka akan kecewa kembali karena Lin Yan pergi menjalankan misi jangka panjang yang kemungkinan Lin Yan akan berada di luar Sekte Naga Langit selama setengah tahun lamanya. Li Hao di sisi lain tetap tenang sambil menatap sekilas ke arah Gu Yuena dan Gu Yin yang merupakan murid seangkatan dengannya. Ia tahu bahwa banyak jenius di dunia ini dan ia belum bangga dengan pencapaiannya saat ini. Ia pun bersemangat untuk terus maju karena ia mempunyai target untuk dilampaui, yaitu Lin. Tidak lama kemudian, Tetua Qi yang bertugas untuk mengantar jemput murid pun tiba dan membawa semua murid di tempat itu. Sementara itu, Lin Yan dan Huan Kai terus bergerak selama hampir seminggu. Mereka berdua hanya berhenti sebanyak 2 kali lalu melanjutkan perjalanan. Sudah 1 minggu. Kita akan tiba dalam seminggu lagi paling lama jika mempertahankan kecepatan ini.
Huan Kai yang memimpin jalan berkata kepada Lin Yan yang berada di sebelahnya sambil terus bergerak. Apakah di dekat sini ada sebuah kota? Lebih baik kita beristirahat sejenak. Juga, aku ingin melihat sesuatu tentang akar spiritualku. Balas Lin Yan. Ia merasa bahwa terlalu terburu-buru menyelesaikan misi pun bukanlah hal baik. Juga, ia berpikir meningkatkan kekuatan terlebih dahulu agar keberhasilan misi lebih tinggi. Huan Kai yang sedang bergerak, mengeluarkan sebuah peta dari cincin ruangannya. Ia memperhatikan dengan seksama tempat mereka berada saat ini. Dalam setengah hari, kita akan tiba di sebuah kota berukuran sedang, ucap Huan Kai setelah mengetahui posisi mereka berada saat ini. Baiklah, kita akan menetap di kota itu selama sehari. Jika memungkinkan, kita berkultivasi dalam beberapa waktu menggunakan batu spiritual untuk meningkatkan kekuatan dan kualitas akar spiritual kita. Aku merasa bahwa tidak akan lama bagi kita akan mencapai tingkat alam roh, ucap Lin Yan. Apakah dengan 5.000 batu spiritual bisa meningkatkan kultivasi kita sampai ke tingkat itu? Tanya Huan Kai heran. Tidak. Kemungkinan besar aku hanya naik 2 mampu melawan binatang roh tingkat Hautian. Mungkin karena itu kakek dan nenek berpikir bahwa manual kultivasi yang mereka miliki tidak akan cocok untukku. Juga, aku sudah menyadari hal itu juga. Ini seperti ketika aku mengolah manual dasar kultivasi. Itu seperti ada sesuatu yang menahanku terus-menerus untuk lebih maju. Aku tidak tahu apa itu. Aku yakin bahwa jika aku tidak menemukan manual kultivasi khusus untukku, aku tidak akan bisa berkembang lebih jauh setelah mencapai tingkat alam roh. Lin Yan berkata dengan nada sedikit pahit. Ia tentu sedikit paham tentang tubuhnya yang tampak sangat aneh tetapi seolah-olah diikat oleh sesuatu. Bagaimana bisa? Huan Kai terkejut mendengar penjelasan Lin Yan. Ia pun langsung berpikir dan memberi saran. Apakah manual Kaisar Bayangan bisa membantumu? Huan Kai langsung menawarkan manual klan Huan yang ia telah hafal semenjak kecil karena itu suatu keharusan baginya untuk putri kepala klan. Tidak bisa. Walaupun mungkin aku akan belajar elemen bayangan, tetapi akan butuh waktu lama bagiku agar bisa menguasainya karena aku tidak memiliki garis darah klan Huan. Aku tidak bisa menunggu selama itu. Balas Lin Yan karena memikirkan kembali kakek dan neneknya yang berada di tempat yang sangat jauh. Ia tidak ingin menghabiskan waktu untuk mempelajari sesuatu yang mungkin akan lama untuk dikuasai. Pasti ada jalan untuk itu nanti. Huan Kai berkata dengan nada optimis karena yakin bahwa pasti akan ada jalan. Mendengar perkataan Huan Kai, Lin Yan tersenyum kecil. Ia menatap ke arah kejauhan dan memikirkan kembali tentang tempat yang menjadi lokasi misi mereka. Dan tempat itu adalah wilayah tertentu yang sangat jarang dimasuki oleh para kultivator karena suatu alasan. Tempat yang menjadi tujuan misi mereka bernama Lembah Naga. Chapter 78 Kota Dagang. Hari berlalu. Lin Yan dan Huan Kai pun tiba di sebuah kota berukuran sedang. Dari informasi yang dimiliki oleh Huan Kai, kota itu merupakan milik organisasi tertentu yang beraliansi dengan Kerajaan Bintang juga. Kita telah tiba.
Walaupun kota ini berukuran sedang, tetapi kota ini pasti sangat ramai karena merupakan jalur perdagangan utama kota-kota di Kerajaan Bintang. Dikatakan bahwa klan Long memperhatikan kota ini dengan seksama, dan kota ini dinamai sebagai kota dagang. Huan Kai menjelaskan sedikit saat menatap ke arah jauh kota yang sangat ramai. Keluarga kerajaan. Lin Yan tersenyum kecil karena ingat tentang apa yang dikatakan oleh kakaknya tentang manual khusus yang disimpan oleh Kerajaan Bintang. Ia sebenarnya masih sangat penasaran sampai saat ini. Kita akan menetap di kota ini. Jika ada sesuatu yang menarik, kita akan menunda misi kita. Ayo kakak. Lin Yan pun melompat ke arah bawah dan berjalan ke arah kota tersebut. Huan Kai hanya mengikuti Lin Yan seperti biasa. Apa kau tidak merasa heran kakak? Selama kita dalam perjalanan ini, tidak ada anggota klan tertentu yang mengikuti kita. Tidak mungkin bagi 3 klan kuat seperti itu akan melepaskan kita begitu saja, ucap Lin Yan. Aku tidak tahu kenapa. Seharusnya para anggota klan kuat mengejar kita. Apakah mereka tidak mendapatkan informasi kali ini kalau kita keluar dari sekte menjalankan misi? Huan Kai juga sedikit bingung. Abaikan mereka. Jika para anggota klan itu datang, kita hanya perlu untuk membereskan mereka. Lanjut Lin Yan. Huan Kai setuju dengan kata-kata Lin Yan. Mereka berdua pun langsung menuju gerbang kota dagang. Sesampainya di gerbang kota, terlihat sangat banyak karavan yang antri untuk masuk. Bahkan semua gerbong-gerbong kereta yang ingin masuk antri mencapai panjang ratusan meter. Apakah kota ini memang selalu seramai ini? Tanya Lin Yan heran. Ya. Semua pedagang ataupun transaksi benda-benda yang berada di bagian timur Kerajaan Bintang akan berakhir di kota ini. Di Kerajaan Bintang ada 2 kota dagang dan ini adalah salah satunya. Bahkan banyak kultivator yang datang ke kota dagang untuk mencari benda yang dibutuhkannya karena mungkin lebih cepat terlihat di sini, ujar Huan Kai. Oh. Lin Yan sedikit tertarik juga akhirnya untuk mencari sesuatu di kota dagang setelah mendengar ucapan kakaknya. Keduanya pun langsung membayar koin emas biaya untuk masuk ke dalam kota. Biarpun dikatakan sebagai kota berukuran sedang, tetap saja kota itu sangatlah luas. Dan kota dagang berbeda dengan kota-kota lainnya karena setiap sudut dan setiap bangunan adalah tempat bisnis. Semua bangunan yang ada di kota itu adalah milik Kerajaan Bintang dan disewakan kepada setiap pedagang yang ada. Untuk menetap di kota itu, siapapun harus menginap di sebuah penginapan karena tidak ada satupun bangunan yang dijual oleh keluarga kerajaan. Ayo kita mencari sesuatu untuk dimakan lebih dulu, usul Lin Yan sambil melihat sesekali ke kiri dan ke kanan. Ia tidak menduga bahwa akan ada kota seperti itu. Walaupun hari sudah hampir gelap, orang-orang yang berdagang, mencari benda lainnya masih selalu terlihat. Semua jenis benda bisa dikatakan akan terlihat di kota itu. Huan Kai juga tertarik dengan semua yang ada di kota itu karena ini juga pertama kalinya ia datang ke kota dagang. Setelah berjalan beberapa menit, mata Lin Yan tertuju pada sebuah tempat makan yang terlihat sangat unik. Restoran bintang. Gumam Lin Yan karena sudah pasti restoran itu juga milik Kerajaan Bintang.
Ayo, kita makan di tempat ini. Lin Yan langsung masuk ke dalam diikuti oleh Huan Kai seperti biasa. Restoran bintang memiliki 3 lantai. Bangunan tempat restoran itu pun sangatlah luas. Bahkan di lantai pertama terlihat ratusan orang yang sedang menikmati hidangan mereka. Terlihat sangat banyak pelayan yang pergi ke sana kemari untuk mengantar hidangan dan minuman yang dipesan. Karena tidak terlalu suka dengan suasana yang sangat ramai, Lin Yan pun berjalan ke arah tangga untuk menuju lantai 2. Ketika mencapai lantai 2, jumlah orang yang berada di sana masih tetap banyak. Walaupun tidak mencapai setengah dari yang ada di lantai pertama, tetap saja angkanya hampir mencapai 70-an. Tampaknya restoran ini memang sangat banyak pelanggan, ucap Lin Yan. Ya, aku pernah mendengar bahwa restoran bintang hanya terdapat di 2 kota dagang. Bahkan di kota kerajaan bintang itu pun tidak ada restoran ini. Juga, restoran ini sedikit unik karena menyediakan beberapa hidangan aneh. Contohnya adalah daging bintang roh tingkat kelima, ucap Huan Kai. Daging binatang roh tingkat kelima. Itu sekuat kultivator tingkat alam bumi. Aku tidak menyangka bahwa akan ada restoran yang menyediakan hidangan seperti itu. Lin Yan sedikit terkejut dan ia tentu ingin mencicipi hidangan mahal seperti itu. Ayo kita ke lantai 3. Lanjut Lin Yan sambil berjalan ke arah tangga lagi. Beberapa orang di tempat itu melirik ke arah Lin Yan dan Huan Kai sejenak lalu mengabaikannya. Mereka sama sekali tidak seperti para orang-orang yang hanya menilai buku dari sampulnya. Ketika mencapai lantai 3, Lin Yan dan Huan Kai menatap semua yang ada di sana. Di lantai teratas, hanya ada sekitar 30 individu yang menikmati hidangan. Maaf Tuan Muda, Nona Muda. Lantai 3 hanya diperbolehkan digunakan oleh seseorang yang memiliki identitas penting. Bukan karena restoran ini meremehkan pelanggan, tetapi ini untuk menjaga ketenangan anggota VIP tertentu agar tidak diganggu oleh orang lainnya saat menikmati hidangan. Seorang pelayan menghampiri Lin Yan dan Huan Kai dan langsung berbicara banyak tentang peraturan. Para individu yang sedang menikmati hidangan di lantai 3 melirik ke arah Lin Yan dan Huan Kai dengan seringai lebar. Kali ini orang-orang di lantai 3 tampak sedikit arogan karena merupakan seseorang yang penting sehingga diperlakukan secara istimewa. Sebelum Lin Yan dan Huan Kai berbicara, salah satu pelanggan di kejauhan berbicara. Hei nak, kalian ingin bergabung? Tentu saja kalian bisa bergabung dengan kami jika wanita itu melayani kami nantinya. Seorang pria muda berusia sekitar 27 tahun berbicara sambil menjilat bibirnya saat menatap tubuh Huan Kai dari atas ke bawah. Sampah. Huan Kai membalas datar saat melirik sekilas pemuda yang sedang bersama dengan 2 individu lainnya yang terlihat mendekati usia parubaya. Pelayan yang menghampiri Lin Yan dan Huan Kai berkeringat seketika saat mendengar kata-kata sampah. Tentu ia tahu bahwa semua individu yang berada di lantai 3 memiliki identitas khusus. Suasana hening seketika dan tiba-tiba tawa keras terdengar di lantai 3 karena semua pelanggan di tempat itu tentu tidak akan melewatkan kesempatan untuk merendahkan seseorang lainnya yang memiliki identitas tinggi. Bang!
Suara meja hancur terdengar dari tempat pria muda yang berbicara agar Huan Kai melayaninya sebelumnya. Apa kau bilang? Apa kau ingin mati? Gadis kecil. Pemuda tersebut sudah berwajah biru dan merah karena merasa malu ditolak oleh wanita dan juga dikatakan sebagai sampah. Ki perlahan bocor dan membuat ruangan itu bergetar sejenak. Lin Yan melirik ke arah pemuda itu dan tahu bahwa semua orang di lantai 3 adalah seorang kultivator. Dan ada beberapa dari mereka yang sangat kuat. Juga, pria yang sedang marah itu pun lumayan kuat dengan tingkat kultivasi Xiantian tahap keempat. Chapter 79 Zubo. Lantai ketiga restoran bintang dalam suasana hening saat ini. Aura mencekam perlahan memenuhi ruangan dan Ki dalam jumlah yang sangat besar kini mencoba untuk menekan apa saja yang ada di tempat itu. Krak, krak. Terlihat sedikit retakan di kaki pemuda yang marah karena dikatakan sampah oleh Huan Kai karena ia kini mengerahkan semua kinya untuk mengintimidasi Lin Yan dan Huan Kai. Apa yang baru saja kau katakan? Sampah. Dengar asteris. Sangat sedikit wanita yang mencoba menolakku di tempat umum seperti ini. Kata-katamu juga sangat bagus. Karena kau merendahkanku, maka aku akan membuat sisa hidupmu menjadi seorang cur rendahan. Pria muda tersebut berkata dengan nada sangat dingin dan arogan sambil perlahan berjalan ke arah Lin Yan dan Huan Kai. Oh, tampaknya putra dari tetua klan Zhu sedang mengamuk saat ini. Salah satu pelanggan di tempat itu menyeringai saat menatap pemuda yang memiliki wajah merah bercampur gelap karena sangat malu. Apakah Anda perlu turun tangan? Aku akan mengurus mereka, Tuan Zubo. Salah satu pria yang hampir mencapai usia parubaya yang duduk bersama pemuda yang bernama Zubo, menawarkan dirinya untuk memberi pelajaran kepada Lin Yan dan Huan Kai. Diamlah. Aku akan melakukannya sendiri. Zubo yang arogan tidak peduli dengan perkataan pria itu yang merupakan anggota klan yang sama tanpa status sama sekali. Alasan mereka berdua bisa masuk ke lantai 3 tentu saja karena identitas Zubo sebagai putra salah satu tetua klan Zhu. Juga memiliki sebuah bisnis besar yang membuatnya menjadi anggota VIP di restoran bintang. Kedua anggota klan Zhu hanya diam karena tahu bagaimana temperamen Zubo. Keduanya juga lebih lemah dalam bidang kultivasi yang membuat mereka berdua tidak bisa membantah perkataan Zubo. Apakah tidak masalah jika membunuh seseorang di sini? Huan Kai yang masih santai seperti biasa, mengeluarkan pedangnya sambil bertanya kepada pelayan. Pelayan tersebut berkeringat mendengarnya karena tidak menyangka pertanyaan seperti itu ditanya pada dirinya. Semua para kultivator yang ada di tempat itu tercengang mendengar apa yang ditanya oleh Huan Kai. Tetapi, mereka tidak menganggap Huan Kai bercanda sama sekali setelah memeriksa dengan cermat tingkat kultivasinya. Membunuh. Apa kau pikir akan mampu membunuhku? Zubo semakin marah saat ini karena tampak seperti Huan Kai menganggapnya tidak memiliki arti sama sekali. Kau akan mengalami kematian paling tragis setelah aku menangkapmu. Zubo langsung melesat dengan kecepatan penuhnya menuju ke arah Huan Kai lebih dulu karena dialah targetnya. Ketahuilah tempatmu. Balas Huan Kai dan melesat dengan kecepatan tinggi juga. Zubo yang sudah mendekat,
mengeluarkan sebuah pedang dari cincin ruangnya lalu mengayunkannya ke arah Huan Kai. Begitu juga sebaliknya. Tring. Kedua serangan berbenturan seketika dan sangat terlihat bahwa Zubo didorong mundur. Semua mata yang ada di sana kini tahu bahwa wanita cantik dan panas itu ternyata memiliki kemampuan untuk menunjukkan taringnya. Bahkan kedua anggota klan Zhu pun terkejut. Keduanya langsung berdiri dan mendekat ke arah Zubo dan Huan Kai karena tentu keduanya ingin membantu Zubo. Zep. Lin Yan bergerak dengan kecepatan tinggi dan muncul di depan dua anggota klan Zhu tersebut. Berhenti di tempatmu. Jika kau bergerak selangkah lagi, maka itu adalah hari peringatan kematianmu. Lin Yan berkata dengan nada datar sambil mengeluarkan tombak Raja Langit. Apa kau bilang? Salah satu anggota klan Zhu mencemooh ke arah Lin Yan dan langsung menyerang. Bodoh, gumam Lin Yan. Ia melapisi kakinya dengan ki lalu menghilang seketika karena bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Jilet. Tanpa anggota klan Zhu itu tahu, dadanya telah ditusuk oleh sebuah tombak. Ia membeku di tempat karena merasakan sensasi dingin. Setelah menatap ke arah bawah dan menemukan sebuah bilah sudah menembus dadanya. Lin Yan yang menusuk musuh dari belakang, berkata dengan nada datar seperti biasa, "Ini adalah hari peringatan kematianmu." Lin Yan menarik tombak Raja Langit dan menatap ke arah anggota klan Zhu yang lainnya. Apakah kau ingin mengikuti jejaknya? Jika ya, kau bisa bergerak. Satu lagi anggota klan Zhu membatu di tempat dan keringat dingin menetes di dahinya. Setelah tidak berani bergerak karena rekannya sebelumnya setara dalam hal kekuatan dengannya yang artinya, ia akan tewas dalam sekejap juga jika mencoba untuk besar kepala. Semua pelanggan di tempat itu sedikit terkejut dengan kecepatan yang ditampilkan oleh Lin Yan. Sementara Zubo yang didorong mundur, memasang wajah jelek karena satu anggota klannya telah tewas dalam hitungan detik oleh seorang anak. Kemana kau melihat? Apakah menurutmu kami adalah pejalan kaki yang bisa dipermainkan kapan saja? Kau sungguh menganggap dirimu tinggi. Huan Kai berkata dengan senyum sinis. Saat itu terjadi, ia bergerak mundur dua langkah lalu membuat kuda-kuda menyerang dengan sangat cepat. Gaya pedang Huan, tebasan penyembelih. Zep. Dengan kecepatan yang sangat tinggi, Huan Kai melewati Zubo seketika. Di belakangnya tampak bayangan kabur saat ia melancarkan serangan. Zubo yang menatap itu pun sudah mengangkat pedangnya untuk menahan tebasan. Sraing. Pedang Zubo dipotong bersih oleh Huan Kai. Terlihat jejak darah di lehernya sedikit tanda bahwa tebasan itu hampir saja memenggalnya. Keringat dingin bercucuran di dahi Zubo karena ia merasa sangat dekat dengan kematian beberapa saat lalu. Ia pun langsung melompat mundur menjaga jarak dari Huan Kai sambil memegang lehernya yang meneteskan sedikit darah. Tampaknya kau beruntung bisa selamat. Serangan berikutnya tidak akan memiliki hasil yang sama. Huan Kai yang berbalik dan menatap Zubo, berkata dengan nada sinis dengan senyum khasnya. Apa kau mencoba untuk menantang klan Zhu, nona klan Huan? Zubo bertanya dengan nada dingin karena ia langsung tahu bahwa teknik berpedang Huan Kai adalah teknik yang berasal dari klan Huan yang telah binasa. Namun, menurut para kultivator di Kerajaan Bintang,
Hanya klan Huan yang mampu menampilkan teknik seperti itu karena tingkat kesulitan teknik serta satu hal lain diperlukan agar bisa menyempurnakan teknik, yaitu garis darah klan Huan. Oh, apakah sekarang kau hanya bisa menggunakan nama klan Zhu? Mana sifat aroganmu beberapa saat lalu? Kau itu hanya sampah dari klan Zhu dengan tingkat kekuatanmu. Apakah aku salah? Apakah mereka akan mencoba membalas dendam jika aku membunuhmu? Huan Kai menyeringai kejam saat mengatakan itu. Wajah Zubo menjadi gelap seperti pantat wajan. Tentu ia tahu apa arti dari semua pertanyaan Huan Kai. Dan memang benar. Jika saja ia bukan putra salah satu tetua dan memiliki bisnis lumayan besar yang menguntungkan klan Zhu, ia hanyalah sampah lemah. Di klan Zhu, untuk anggota klan seusianya sudah mencapai tingkat alam roh, tetapi ia hanya mencapai tingkat Xiantian. Chapter 80 Longgu. Zubo tahu bahwa ia telah menendang tiang besi saat ini. Ia tidak menyangka bahwa wanita yang coba ia rendahkan adalah seorang wanita yang tidak takut dengan klan Zhu. Tentu saja ia paham bahwa klan Huan ketika masih ada berada di atas klan Zhu. Walau begitu, klan Huan kini telah binasa. Dan ada satu wanita tersisa dari klan itu tetapi sama sekali terlihat tidak takut melawan klan Zhu walaupun mungkin dirinya hanya sampah di bidang kultivasi dibandingkan anggota klan Zhu lainnya. Kenapa kau diam? Aku ingin bertanya satu hal padamu. Bagaimana kau ingin mati? Tanya Huan Kai dengan senyum khasnya. Zubo semakin takut karena tahu bahwa Huan Kai bukanlah wanita yang suka bercanda karena sebelumnya ia juga hampir terpenggal. Nona muda, bijaklah dalam memprovokasi musuh. Dia memang bisa dikatakan sebagai anggota biasa klan Zhu dalam bakat kultivasi. Tetapi tetap saja dia adalah anak dari salah satu tetua klan Zhu. Juga, bisnisnya memberi keuntungan yang banyak kepada klan Zhu. Kau harus tahu apa artinya. Seorang pria parubaya yang sedang menikmati tehnya di sudut ruangan, berbicara perlahan dengan nada pelan tetapi dapat didengar oleh semua individu yang ada di sana. Lin Yan melirik ke arah pria parubaya tersebut dan tahu bahwa pria itu memiliki tingkat kultivasi alam roh. Zubo sedikit lega bahwa seseorang mencoba menghentikan Huan Kai karena ia tidak tahu harus berbuat apa saat ini. Tetapi kata-kata Huan Kai berikutnya membuat ia merasa sedang berada di tepi tebing jurang yang sangat dalam. Tetua klan Zhu. Apakah status berpengaruh jika dia hanya menjadi mayat? Aku rasa, semua bisnisnya pasti diambil alih oleh anggota klan Zhu yang lainnya. Aku sangat mengerti tentang cara kerja politik sebuah klan besar. Lebih baik menyerahkan bisnis yang bermanfaat kepada anggota klan kuat. Apakah aku salah? Huan Kai terus berbicara dengan nada santai. Semua yang ada di sana tentu saja mengerti karena apa yang Huan Kai katakan adalah kebenaran. Untuk apa menyerahkan sebuah bisnis besar kepada anggota klan lemah karena itu bisa membuat sebuah bisnis akan dirusak oleh kekuatan tertentu karena pemimpin bisnis tersebut sangatlah lemah. Dalam hal apapun, hukum rimba tetap berlaku di dunia kultivator. Kau bisa berbisnis dengan baik. Semuanya akan percuma tanpa kekuatan karena pasti akan dirusak oleh seseorang. Paling tidak, jika tidak memiliki kekuatan akan hanya menjadi kambing hitam yang dikendalikan.
Kau. Zubo semakin marah saat ini. Ia tentu paham maksud dari perkataan Huan Kai. Jika saja ayahnya bukan seorang tetua, bisnis miliknya memang sudah akan direbut oleh anggota klan Zhu lainnya. Huan Kai tersenyum sinis karena melihat wajah pucat Zubo. Ia pun membuat kuda-kuda menyerang untuk menyelesaikan permasalahan. Sebelum Huan Kai bergerak, suara seseorang terdengar kembali. Hentikan sampai di sini. Jika kalian ingin bertarung, lakukan di luar. Semua tatapan tertuju ke arah sumber suara tersebut. Di dekat tangga, terlihat sosok pria parubaya dengan pakaian yang tampak sedikit mewah. Aura tajam terpancar darinya, serta wajahnya terlihat menunjukkan kebijakan yang begitu besar. Longgu. Seorang pelanggan bergumam saat menatap individu tersebut. Zubo yang melihat kehadiran Longgu, tahu bahwa hidupnya akan selamat kali ini. Sementara Huan Kai memasang ekspresi jelek karena mengenal dengan jelas siapa Longgu. Dahulu, Longgu pernah beberapa kali datang ke Paviliun Long di Kerajaan Bintang. Dan identitas Longgu termasuk tinggi di antara para anggota keluarga kerajaan. Bisa dikatakan, Longgu memiliki kekuasaan yang mirip dengan Longzu, pemimpin utama Paviliun Long. Untuk Longgu, dia adalah pengelola semua bisnis di kota dagang. Dialah yang mengantar benda-benda penting ke Paviliun Long. Sementara Lin Yan memasang ekspresi serius karena tahu bahwa Longgu adalah individu berbahaya seperti Longzu. Paman Gu. Zubo yang melihat Longgu langsung membungkuk untuk memberi penghormatan. Longgu hanya mengangguk ke arah Zubo dan menatap ke arah Lin Yan sejenak, lalu ke arah Huan Kai. Ia tentu mengenal mantan pelayan yang cekatan di Paviliun Long sebelumnya. Kerajaan Bintang memang benar-benar telah melepaskan permata berharga kali ini. Hanya bocah tak masuk akal itu yang mengetahui bakat mengerikan mantan nona muda klan Huan. Batin Longgu saat melirik sekilas ke arah Lin Yan. Apa yang diinginkan oleh anggota kerajaan kali ini? Aku harap kalian akan memberi kami kompensasi. Lin Yan yang baru saja menyimpan tombak Raja Langit, membuka suara yang membuat wajah semua orang di tempat itu bergerak-gerak tak karuan. Hanya Huan Kai yang terkekeh dalam hati karena tahu bahwa adik kecilnya akan mencoba meraup untung dari kejadian ini. Apa maksudmu, Nak? Apa kau tidak tahu apa yang kau perbuat? Longgu bertanya dingin sambil menunjuk mayat di dekat kaki Lin Yan. Ia merasa bahwa wajah Lin Yan terlalu tebal untuk meminta kompensasi di saat seperti ini. Aku heran. Awalnya kami tidak diizinkan masuk ke lantai 3 ini. Lin Yan mengeluarkan token VIP Paviliun Long lalu melanjutkan. Setelah itu, kemungkinan anak klan Zhu yang menjadi mitra kalian telah mencoba menghina kakakku. Dia ingin menjadikannya pelaasteriscur seumur hidupnya. Kau harus mengerti mengapa kami melakukan ini. Wajah Zubo pucat seketika karena melihat token VIP Paviliun Long di tangan Lin Yan. Ia tentu tahu apa makna dari pemegang token VIP Paviliun Long. Itu adalah tanda bahwa seseorang adalah mitra bisnis besar Kerajaan Bintang. Semua kultivator di tempat itu tahu bahwa Lin Yan bukanlah anak biasa karena memegang token sepenting itu. Di sisi lain, wajah Longgu gelap seketika.
Ia tentu mendapatkan peringatan tentang seorang anak yang sangat licik dan selalu memanfaatkan situasi apapun dalam kondisi apapun dari Long Zhu dan Long Ti. Tampaknya keluarga kerajaan sama sekali tidak menganggap kami. Kakak, ayo pergi. Lebih baik kita berdiskusi dengan asosiasi alkemis kali ini. Lanjut Lin Yan sambil menaruh token VIP Pavilion Long di atas salah satu meja. Kau benar Yaner. Asosiasi alkemis bahkan lebih bermurah hati terakhir kali. Wan Kai mengangguk setuju sambil tersenyum menawan. Ia tentu akan memanaskan suasana. Dan semuanya tepat kena sasaran. Tentu informasi tentang Lin Yan yang berbisnis besar dengan asosiasi alkemis juga telah sampai di telinga kerajaan bintang. Bahkan para anggota keluarga kerajaan telah berdiskusi untuk menangkap Lin Yan sebelumnya karena memiliki terlalu banyak harta karun, tetapi ditolak oleh beberapa anggota keluarga kerajaan yang memiliki pengaruh besar karena banyak informasi yang sangat janggal tentang Lin Yan serta peringatan Master Sekte Naga Langit bahwa kekuatan di belakang Lin Yan bukan sesuatu yang bisa dianggap enteng. Tunggu anak muda. Long Gu langsung menghentikan Lin Yan dan Wan Kai pergi karena jika Lin Yan benar-benar berbisnis dengan asosiasi alkemis, maka Lin Yan mungkin akan berpindah ke kerajaan bulan juga. Karena asosiasi alkemis tidak hanya terbatas pada satu kerajaan saja. Bersambung. Chapter 81 Elemen Bawaan.